Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rafli Zikri Ramadan dengan NBI 115-20268. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking kelas G yang diajar oleh Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA. Public speaking itu apa sih? Pada dasarnya, public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas di hadapan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. Poin terpenting dari keahlian public speaking adalah bagaimana seseorang tersebut dapat berbicara dengan baik dan terstruktur sehingga gagasan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Selain mengandalkan pada bagaimana cara berkomunikasi, skill ini juga perlu dibarengi dengan keyakinan diri dengan kadar yang pas. Pembawaan yang baik dapat membantu audiens merasa nyaman pada performa Anda saat menyampaikan sesuatu. Dari rasa percaya diri ini juga akan menggiring speaker atau pembicara memiliki body language yang tepat. Manfaat public speaking. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Berbicara di depan khalayak umum dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kepercayaan dirinya yang tinggi. Hal tersebut akan sangat berguna bagi dalam kehidupan sehari-hari atau maupun saat berada di dunia pekerjaan. Yang kedua, menumbuhkan skill leadership. Pemimpin yang baik perlu tahu bagaimana cara berkoordinasi yang baik dengan anggotanya. Dikarenakan itulah seorang pemimpin perlu tahu bagaimana cara public speaking dengan baik. Salah satu bentuk implementasinya ditunjukkan melalui pengontrolan diri dalam memimpin para anggotanya. Yang ketiga, mudah bergaul. Manfaat lain juga bisa diperoleh dan dirasakan pada kegiatan bersosialisasi sehari-hari. Seseorang pembicara yang handal selalu memiliki cara agar komunikasi dapat terus berjalan. Lawan bicara akan merasa nyaman ketika berbicara dengan Anda. Tentunya Anda dapat mendapat circle yang lebih luas karena mudah bergaul pada orang baru. Yang keempat, bisa menyampaikan ide dengan lancar. Berbicara di publik merupakan salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam pikiran Anda. Orang lain tidak akan pernah tahu betapa hebat pemikiran Anda, pemikiran yang Anda miliki bila itu hanya tersimpan dan tidak pernah disampaikan di hadapan umum. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan. Dengan menjalin komunikasi ke banyak orang, public speaker bisa memperoleh insight baru dalam lawan bicaranya. Skill ini juga dapat sebagai alat untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami banyak tipe audiens. Public speaking sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyampaikan motivasi. Percaya atau tidak, kata-kata yang biasa disampaikan dengan teknik public speaking yang tepat mampu merubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Bahkan tanpa disadari, seseorang juga bisa menularkan semangat dan energi baru melalui lisan kepada orang-orang di sekitarnya. Biasanya, hal ini sering Anda jumpai bila berkunjung ke sebuah training motivasi. Yang kedua, menginformasikan sesuatu. Menyampaikan suatu informasi kepada khalayak umum merupakan tujuan public speaking yang paling dasar. Jenis informasi yang dibawakan dapat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita terkini, hingga pengumuman penting seperti bentuk penyuluhan mengenai jalannya sebuah gerakan sosial. Yang ketiga, untuk mempengaruhi audiens. Selain dituntut untuk dapat mengolah suatu informasi agar mudah dipahami, seorang public speaker juga harus bisa membuat audiens tertarik mendengarkan topik yang dibawakan sampai akhir sesi. Kebanyakan dari audiens hanya dapat dipengaruhi oleh pembaca persuasif yang terlihat meyakinkan. Umumnya, tujuan yang satu ini sering dipakai untuk kebutuhan pemasaran. Yang keempat, mengendalikan situasi. Keahlian berbicara juga dapat digunakan untuk mengontrol suasana dan kondisi sekitar. Misalnya saat terjadi keheningan di suatu acara, public speaker dapat mengambil alih dan membuat suasana kembali hidup. Dan yang terakhir, menghibur audiens. Disadari atau tidak,
Komedian yang biasanya Anda saksikan di acara lawak ternyata juga dituntut untuk menguasai cara public speaking dengan tepat. Dikarenakan audiens hanya akan merasa terhibur bila sang komedian dapat membawakan materi dengan jelas dan menarik. Berikut adalah cara public speaking yang dapat Anda implementasikan sebagai seorang pemula. Yang pertama, lakukan persiapan yang matang. Jika Anda belum terbiasa berbicara di depan banyak orang, coba lakukan persiapan yang matang beberapa waktu sebelum tampil. Anda bisa menuliskan kerangka bahasan pada sebuah kertas, melakukan latihan berbicara di depan kaca, atau coba minta bantuan orang terdekat untuk seolah menjadi audiens ketika acara Anda nanti. Yang kedua, berikan impresi baik di 10 detik pertama. 10 detik pertama adalah saat krusial yang menjadi penentu apakah seorang public speaker bisa menjalin komunikasi yang interaktif dan menarik terhadap target audiens. Audiens hanya akan mendengarkan public speaker yang menarik perhatian mereka. Itulah sebabnya menjadi public speaker harus punya kreativitas yang baik. Yang ketiga, bangun rasa percaya diri. Saat berbicara di khalayak umum, percaya diri adalah modal utama bagi seorang public speaker. Penguasaan materi dan keyakinan pembicara akan terlihat jelas melalui tingkat kepercayaan diri yang dimilikinya. Yang keempat, ciptakan gestur tubuh yang baik. Setelah cukup percaya diri untuk tampil, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk menciptakan kesan pertama di hadapan publik. Beberapa di antaranya adalah menciptakan gestur tubuh yang baik melalui kontak mata serta vokal yang jelas, gerakan dan bahasa tubuh yang dapat dilakukan untuk membuat audiens lebih tertarik. Dan yang terakhir, lakukan agar terbiasa. Membangun soft skill pada diri sendiri bukanlah hal yang biasa dilakukan dalam waktu singkat. Jika Anda ingin memiliki soft skill ini secara mendalam, coba lakukan evaluasi dari praktek public speaking yang Anda lakukan sebelumnya. Nah, pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa adalah sesuatu yang perlu Anda perhatikan. Ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi, pasti pembelajaran tentang public speaking adalah sesuatu yang paling utama. Hal ini penting ketika hendak melakukan presentasi, mengerjakan tugas, ataupun terjun di masyarakat saat KKN nanti. Semuanya jelas akan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, public speaking akan mampu memberikan banyak manfaat dan juga keuntungan. Berikut adalah alasan pentingnya memiliki public speaking bagi mahasiswa yang perlu Anda pahami. Yang pertama, pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa berkaitan dengan peningkatan dari segi kepercayaan dirinya. Memiliki rasa percaya diri yang baik pada dasarnya adalah sesuatu yang amat penting untuk dicapai. Ketika memiliki rasa percaya diri yang bagus, maka melakukan semuanya akan terasa sangat mudah. Dengan adanya peningkatan kepercayaan diri, sudah pasti hal tersebut akan mendatangkan sesuatu yang lebih maksimal. Yang kedua, melatih diri untuk berekspresi secara positif di hadapan publik. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa juga akan terasa dalam melatih untuk berekspresi secara baik. Terkadang beberapa mahasiswa merasa minder ataupun malu untuk mengekspresikan dirinya. Ada ketakutan apakah ekspresi tersebut diterima oleh para audiens atau tidak. Nyatanya ini harus terus dilakukan supaya melatih diri untuk bisa berekspresi secara positif dan juga mampu melakukan semuanya dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan value. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa juga akan bisa Anda dapatkan dalam rangka meningkatkan kualitas atau value seseorang secara maksimal. Memiliki value yang baik sebagai seorang mahasiswa adalah hal yang sangat utama. Pasalnya, ini akan membantu Anda memiliki spirit boost yang semangat yang lebih baik lagi. Pentingnya memiliki skill public speaking bagi mahasiswa yang selanjutnya adalah membuat Anda mampu menjalankan berbagai tugas kuliah yang berkaitan dengan public speaking. Sebut saja mata kuliah public speaking yang saya tempuh kali ini, ataupun mata kuliah KKN yang akan saya tempuh nanti, yang pastinya akan mengedepankan kemampuan verbal seorang mahasiswa. Jika semua itu dilakukan secara baik, sudah pasti banyak manfaat maksimal yang bisa dicapai di dalamnya dengan baik.
Dan yang terakhir adalah kemampuan public speaking juga amat berguna jika mahasiswa tersebut cukup aktif dan antusias dalam kegiatan organisasi. Tentu tidak mungkin dalam kegiatan organisasi mahasiswa hanya diam saja. Pastinya ada pendapat yang ingin dikemukakan dari mahasiswa itu sendiri. Dari sinilah kemampuan yang satu ini benar-benar amat penting untuk kegiatan organisasi dalam kuliah yang panjang itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.